Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sehat dan selalu bahagia. Nah, Sobat Subur, hari ini kita ke kebun labu madu di kelompok tani koperasi lumbung pangan yang ada di Desa Pujo Basuki. Ini bersama Mas Marso. Nah, ini tanaman labu madu ini sudah ditanam kurang lebih 2 bulan Mas ya? Ya. Tanggal 14 Februari 2022, hari ini tanggal 13 April Ya. 2022. Ini progresnya gimana nih Mas Marso? Jadi karena ini usia tanam udah sekitar 2 bulanan, buah-buah labu madu ini udah sebagian ada yang mendekati tua. Jadi tinggal menunggu buah-buah yang muda. Mungkin nanti kalau semua udah buah yang muda ini tua, nanti kita panen. Jadi rencananya ini nanti kita panen setelah tua semua? Ya, jadi nunggu buah-buah yang ujung ini tua, barusan kita panen. Ini satu pohon rata-rata berapa ini buahnya nih Mas Marso? Ada yang 2, ada yang 3. Ada juga yang 4 mungkin ya? Ada juga yang 4 ya? 4, tapi yang 4 itu kayaknya udah di ujung. Mungkin yang terakhir nggak bisa terlalu besar nanti hasilnya ya? Kurang maksimal kayaknya. Terus beberapa hari yang lalu dari pengurus lumbung pangan dipanggil ke istana itu Mas Marso ya? Betul. Terkait dengan pemberian apresiasi atau penghargaan itu Mas Marso? Ya itu bisa dibilang apresiasi ya bisa, karena memang dari Basnas ini, Basnas Pusat ya? dari Basnas Pusat memanggil kita ke Jakarta, ke istana menghadap Bapak Presiden ya. Di situ ada penyerahan yang berkaitan dengan pertanian. Gitu ya. Ya. Jadi istilahnya dalam rangka untuk meningkatkan potensi pertanian yang ada di desa-desa yang ada di Indonesia ya, termasuk Betul. di tempat kita ya Mas Marso ya. Iya, termasuk jatuh di Pujo Basuki. Pujo Basuki. Jadi kita syukuri itu karena memang desa kita termasuk desa yang terpilih ya untuk mewakili kelompok tani. Iya, lumbung pangan yang Lumbung di pangan. Indonesia termasuk Lampung inilah. Termasuk Lampung. Ya. Jadi lumbung pangan itu ada beberapa tempat itu Mas Marso. Di Indonesia ada 4 titik. 4 titik ya? Iya, yang pertama itu di Sukabumi, Serang, Kerawang dan di dan Lampung. Lampung. Ya. Jadi alhamdulillah ya, kita di Lampung ada satu kelompok lumbung pangan yang dinaungi atau dibimbing oleh Basnas Pusat, dan alhamdulillah cukup berhasil ya kita di dalam melakukan pengelolaan di bidang pertanian. Iya. Terus harapannya ke depan gimana nih Mas Marso? Harapannya kelompok kita ini akan lebih maju lagi seperti yang kita harapkan. Makanya untuk saat ini lumbung pangan kami memang mencoba selain di tanaman pangan, padi gitu ya, kita memang mencoba ke budidaya yang lain termasuk labu madu ini. Labu madu ini. Mas Marso, ini saya lihat ada gantungan gelas bekas aqua. Ini untuk apa ini Mas? Ya, ini tujuannya ini sebetulnya kan di dalamnya itu ada ya kain ya. Kain ini kita tetesin insektisida, kita sebut aja petroganol gitu ya. Ini fungsinya untuk menolak serangga yang ya artinya yang merugikan. Ya. Nah, jadi sifatnya menolak. Jadi untuk apa? Penanganan hama ya, pencegahan ya. Pencegahan hama. Terus itu ditempatkan di berapa meter
jaraknya berapa meter Mas antara botol gelas aqua yang satu dengan yang lainnya? Ini diperkirakan aja Pak, jadi Iya. mungkin sekitar antara 2 meter satu, dia menyelesaikan. Ini kan ya kurang lebih 2 meter lah ya. Mudah-mudahan kalau sudah diusahakan penanganan hamanya, hasilnya bisa maksimal ya Mas ya. Iya, jadi ini kalau misalnya udah kering, udah nggak, baunya nggak menyengat lagi, kita tetesin lagi pakai insektisida petroleum. Halo Sobat Subur, saat ini ada Mas Oka, pendamping dari Basnas Pusat Mas ya, Iya. untuk kelompok tani lumbung pangan yang ada di Desa Pujo Basuki. Terkait dengan budidaya labu madu ini Mas, ini kan sebentar lagi panen ini Mas Oka ya? Iya, Ya. benar-benar. Kira-kira ini nanti panennya sama prospek penjualannya gimana nih Mas? Kalau kami pribadi ya Pak ya, Iya. menawarkan program tanam labu itu memang udah ada target pasarnya sendiri. Memang sudah ada pasarnya ya? Memang udah ada pasarnya. Bahkan kemarin itu sempat ada orderan itu per bulannya 10 ton per bulan. Sebulan 10 Itu kan ton ya. kategorinya lumayan besar sih gitu. Ya. Nah, sementara kalau di sini petaninya itu atau bahkan kelompok tani binaan kita sendiri belum tahu program budidayanya seperti apa, kemudian tanamannya gimana. Makanya ini satu sebagai percontohan, kalaupun sebutlah ini berhasil, pasar pun mau nerima juga gitu. Jadi masih bisa untuk melemparnya. Jadi ini walaupun uji coba kita sudah persiapkan untuk pemasarannya ya, Iya. Mas Oka ya. Terus beberapa hari yang lalu juga kelompok tani lumbung pangan kita itu diundang ke istana itu Mas Oka. Gimana iya, ceritanya itu benar, Mas Oka? benar. Kok tahu Pak? Soalnya ada di YouTube-nya udah ada tuh. Oh, iya. Udah muncul di YouTube-nya. Jadi kemarin itu kan ya ini kita bulan Ramadan ya Pak ya. Iya. Jadi presiden, kemudian menteri dan para jajaran pemerintahan itu melaksanakan zakat juga gitu. Jadi mereka berzakatnya ke Basnas, Badan Zakat Nasional, kemudian Badan Amil Zakat juga itu bawa loh, ini mustahik yang disalurkan zakatnya. Oh. Ini mustahik yang program-programnya tuh ada di Indonesia yang Iya. dijalankan. Karena kemarin sebutlah ada perwakilan 4 program, Kelompok, 4 4 program. program. Jadi satu mustahik itu mewakili program-program. Nah, dari lumbung pangan sendiri itu qadarullah Pak Sutarjo yang diundang Ya. dari lumbung pangan kita. Itu mewakili Satu program lumbung program pangan di apa Indonesia. untuk pertanian ya. Iya. Karena ada program yang lain ya. Kan ada program yang Ada lain. pendidikan juga ya. Ada pendidikan juga. Iya. Jadi kemarin 4 sebutlah program itu apa aja tuh? satu pendidikan, Pendidikan, kemudian ada UMKM, ada pertanian, pertanian. kemudian ada dari Zmart juga. Gitu. Zmart Jadi- itu kayak perdagangan gitu kan. Jadi alhamdulillah kita pertanian seluruh Indonesia, Lampung ya yang jadi wakilnya ya. Iya. Itu luar biasa, suatu kehormatan juga untuk kita kan. Iya. Mudah-mudahan kelompok tani lumbung pangan ini di bawah bimbingan Basnas Pusat bisa majulah gitu ya. Amin. Mungkin ada yang sampaikan lagi Mas? Mas Oka? Sedikit sih Pak, apa namanya untuk Pemasaran Dari misalnya apa? pemasaran ini. Ya misalnya. Kalau ini kan memang pemasarannya target kita di awal itu yang tadi disampaikan itu kan 10 ton per bulannya. Ya. Nah, jadi dari percontohan ini harapannya para anggota juga bisa loh ngelihat ini potensinya, mungkin misalkan sekarang kita bisa 3 ton, petani yang lain oh ini bisa loh seperti ini, konsep-konsepnya diperbaiki lagi supaya nanti petani yang nanem kita tinggal yang jualnya. Dan dari kelompok juga atau koperasi, kita kan bentuk koperasi nih. Ya. Jadi segala bentuk perdagangan dari hasil jual atau hasil produksi dari petani kita yang akan bantu jualkan Oh. dengan estimasi harga bisa lebih tinggi daripada pengepul. Ya. Kemudian ada juga nih selisih dari sisa hasil usahanya, karena kan di koperasi ada pembagian sisa hasil usaha. Harapannya ke depannya seperti itu. Bahkan bukan cuma labu madu aja, kita mau juga program tanam jagung ketan, kemudian ada labu kaboca juga. Mungkin ntar tanaman-tanaman yang lain
yang mungkin dari petani sini juga belum tahu apa Iya. itu tanaman ini gitu. Makanya memang perlu dikenalkan terlebih Jadi dahulu. kita punya kreativitas, inovasi, jadi jangan monoton ya. Iya, Ya, benar, sehingga benar. nanti mudah-mudahan pertanian kita juga bisa lebih maju dan khususnya petaninya sendiri ya, kelompok kita itu bisa meningkat gitulah ya Amin. pendapatannya. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Sebenarnya banyak sih Pak yang mau Banyak ya. disampaikan. Cuma mungkin waktunya terbatas gitu kan. Mungkin itu tadi dulu aja. Mungkin terkait dengan labu ini mudah-mudahan ini panen juga bagus ya. Amin. Ya, mungkin itu konten kita Sobat Subur. Kita akhiri ya. Soka, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Subur sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nantikan konten kami yang berikutnya ya. Terima kasih.